Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat ngaji dimanapun berada. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tajwid surah Ali Imran. Baik, kita akan mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Baik, teman-teman, kita perhatikan pada lafal wasari'u. Pada lafal sa, panjangkan ia dua harakat karena ia bacaan mad tabi'i, ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian panjangkan lafal la'u sepanjang 4 atau 5 harakat karena ia ada mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad yang terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Pada dasarnya au itu dua harakat wasari'u karena bertemu dengan setelahnya huruf hamzah yang datang setelahnya, dan kita lihat di sini hamzahnya terpisah maka dinamakan dengan munfasil. Maka kita hukumi dengan bacaan tersebut mad jaiz munfasil dan perlu dipanjangkan sepanjang 4 harakat. Alif yang ditandai dengan tanda lingkaran kecil alifnya dianggap tidak ada. Kemudian ila maghfiratim, pada lafal ila kembali lagi ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif kecil, dan ya di sini tidak dibaca ilaya ya, tapi dia hanya sebagai rasamnya saja, pembentuk tulisannya saja di atas huruf ya, tapi dia membacanya dengan bunyi fathah. Kemudian huruf ghain, teman-teman tidak boleh memantul di dalam melafalkan huruf ghain. Jangan sampai kita memantulkan bunyi ghain ya. Contoh maghfiratim, ini tidak boleh ya, karena huruf ghain bukan huruf qalqalah, sehingga dia tidak dibaca dengan tapi dia sesuaikan dengan makhrajnya, yaitu berada di di tenggorokan atas ya, yang dekat dengan pangkal lidah kita. Kemudian pelafal tim mir rabbikum, di sini ada kasratain bertemu dengan mim. Apabila ada kasratain bertemu dengan mim atau ada tanwin bertemu dengan mim, maka kita harus mengetahui dahulu pada dasarnya tanwin adalah bunyi nun yang dilafalkan tapi tidak dituliskan. Contoh tin di sini sama dengan tin yang seperti ini, tin dengan nun yang mati, sama tin. Nah, sama. Nah, cara membacanya di sini dengan bacaan idgham bi gunnah, yaitu apa idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Bagaimana cara membacanya? Masukkan tanwinnya ke huruf mim dan ditahan dengan gunnah sepanjang 2 harakat. Maka maghfiratim mir rabbikum. Kemudian yang selanjutnya, di sini nunnya diwarnai dengan abu-abu, artinya nunnya tidak dibaca lagi, langsung masuk ke huruf ra. Dan ini kita hukumi dengan bacaan idgham bila gunnah. Idgham tadi memasukkan, bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Berbeda dengan yang tadi tim, kalau di sini wajib tahan, di sini tidak boleh. Mir rabbikum. Ra-nya di sini kita namakan dengan ra tafkhim karena ra tebal. Dia ra yang berharakat tasydid dan berharakat fathah. Mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat. Kemudian di sini mimnya sebenarnya ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar syafawi. Bagaimana cara membaca izhar syafawi? Yaitu suara mimnya dibaca dengan jelas tanpa ada penahanan. Kemudian pada lafal wajannatin 'arduha, wajannatin ditahan pada lafal bunyi nun berharakat tasydid karena di sini ada bacaan gunnah, dan tingkatan gunnah ini tingkatan yang tertinggi ya teman-teman, maka dia ditahan. Wajannatin, tidak langsung wajannatin. Kemudian pada lafal tin ketemu ain, di sini ada bacaan idhar halqi, yang dimana bagaimana cara membacanya teman-teman? Yaitu tanwinnya ditahan.
Maaf lah, ini tanwinnya dibaca dengan jelas, tidak boleh penahanan. Wa jannatin arduha, ya, dibaca dengan jelas. Kemudian ro-nya adalah di sini ro tafkhim. Kami lupa menuliskannya, ada ro tafkhim. Ro tafkhim itu ro yang dibaca dengan tebal. Ketika kapan ro-nya didahului dengan huruf fathah. Arduha, arduhas samawati wal ard. Kemudian di sini sebenarnya ada alif lam, ya, alif lam syamsiyah. Di sini harusnya ada alif lam syamsiyah, yang dimana alif lam tertulis tapi tidak dibaca, sehingga langsung arduhas, arduhas, arduhas samawatu. Padahal fal ma dan wa keduanya dipanjangkan dengan panjang 2 harakat karena ia mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil, fathah bertemu alif kecil. Kemudian wal ardu, alif di sini, alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam yang kita tulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Kemudian al ardu, wal ardu, ro-nya sama tebal, ya, karena didahului dengan fathah. Kemudian uiddat, uiddat pada lafal ta ketika ia sukun, ta memiliki salah satu sifat. Yang pertama hamas, yaitu fahassahu syakhsun sakat, hamas. Yang kedua dia ada namanya syiddah. Nah, cara membacanya bagaimana? Bacaan syiddahnya dulu. Syiddah itu tertahannya suara, tertahan suara, baru hamas nalirkan nafasnya. Maka wa'iddat sedikit saja, tidak banyak-banyak, tidak wa'iddat. Nanti dia mengganti, malah berubah menjadi sa, ya, menjadi huruf sin. Dia tetap saja seperti tadi. Langkah pertama dengan sifat syiddahnya, baru dibaca dengan hamas. Wa'iddat, wa'iddat, uiddat lil muttaqin. Kemudian lafal lil muttaqin di sini qin ada bacaan mad arid sukun yang terjadi karena ada sukun arid pada lafal na yang awalnya berharokat fathah, disukunkan maka menjadi sukun arid. Sebelum sukun arid ini ada huruf mad, maka ini wajib kita tahan. Maaf, wajib dipanjangkan dulu qinya. Kita boleh memilih antara 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat, ya. Maka lil muttaqin 2 atau lil muttaqin 4 atau lil muttaqin 6 harokat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, yaitu 4 harokat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita ulangi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, sadaqallahul azim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.